Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gina Rahima, Yulia Eka Anggraini, dan Dewi Rahmawati akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu metode terjemah Al-Quran, yaitu metode terjemah Granada. Dalam memahami isi kandungan Al-Quran, kita juga harus mempelajari salah satu ilmu Al-Quran, yaitu ilmu terjemah Al-Quran. Dalam metode ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu komponen dalam bahasa Arab, yang kedua ciri-ciri kata benda, yang ketiga kata kerja, dan yang keempat huruf yang bermakna. Kemudian penemu dari metode Granada ini adalah Solihin Bunyamin LC, yang mana beliau adalah seorang pengajar bahasa Arab. Berawal dari kesulitan peserta didik beliau dalam memahami bahasa Arab, kemudian beliau mencetus atau menemukan metode dalam menerjemahkan Al-Quran yang disebut dengan Al-Itqan, yang kemudian berganti nama menjadi metode Granada. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan apa sih itu pengertian dari metode Granada, kemudian siapa sih penemu dari metode Granada itu sendiri. Nah, kemudian kita akan mengetahui apa sih beberapa alasan dari penyusunan metode Granada ini. Yang pertama yaitu adanya pemikiran bahwa Allah itu telah memberi kemudahan bagi umat muslim untuk kita mempelajari yang namanya kitab suci kita, yakni Al-Quran. Nah, dengan cara kita mempelajari metode terjemah Al-Quran ini merupakan bukti syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua itu adanya keyakinan bahwa bahasa Arab itu mudah dimodifikasi. Nah, jadi tidak hanya bahasa Indonesia yang dapat dimodifikasi, akan tetapi bahasa Arab juga mudah untuk dimodifikasi. Kemudian yang ketiga, umat Islam sangat membutuhkan cara yang cepat dan cara yang mudah untuk dapat memahami Al-Quran. Kemudian bagaimana sih atau apa sih tujuan metode Granada ini? Nah, jadi tujuan metode Granada ini terbagi menjadi dua, ada tujuan khusus dan tujuan umum. Adapun tujuan khusus diantaranya ialah yang pertama, menghilangkan pendapat bahwa bahasa Al-Quran itu sulit. Nah, kemudian yang kedua ada peserta didik mengetahui perubahan kata dalam bahasa Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu dan lihai membuka kamus untuk mengetahui makna dari lafaz-lafaz yang dicarinya. Kemudian peserta didik juga mengetahui pola kalimat dalam Al-Quran dan mampu menerjemahkannya. Kemudian ada peserta didik bisa mengungkap pesan-pesan Al-Quran dengan baik setelah mengetahui terjemahannya, baik secara harfiah maupun ma'nawiyah. Kemudian juga peserta didik akan lebih khusyuk dan lebih santun dalam tingkah laku dan dengan mengetahui pesan-pesan Allah secara langsung dari Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya itu tujuan khusus dari metode ini ialah bagaimana kita sebagai umat muslim agar bisa lebih memahami Al-Quran itu dengan memahami terjemahnya. Nah, untuk memahami terjemahnya itu salah satunya ialah menggunakan metode Granada, yang mana ini metode yang mudah dan cepat untuk dapat kita pahami sebagai umat muslim. Kemudian tujuan umum. Nah, tujuan umum ini hanya sedikit. Yang pertama itu ada memasyarakatkan bahasa Al-Quran dalam pesan-pesannya. Nah, jadi dalam kita menerjemah itu kita bisa mensyiarkan bagaimana itu isi kandungan Al-Quran yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada menyebarkan ilmu syariat, antara lain adalah ilmu tafsir, sebab terjemah Al-Quran itu bagian dan proses menuju yang namanya penafsiran Al-Quran. Sekarang kita masuk kepada bagaimana cara mengajar metode Granada itu sendiri sih. Nah, jadi dalam metode Granada ini, pengajar akan memberikan kunci-kunci bahasa Al-Quran kepada peserta didiknya secara umum dan jelas terlebih dahulu mengenai hal-hal berikut ini.
Yang pertama, peserta didik harus menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab. Dalam poin ini, pembahasan terfokus pada benda, yakni isim, kata kerja, fi'il, dan huruf. Nah, jadi setiap peserta didik itu harus bisa menguasai komponen dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan nahwu, itu seperti isim itu apa-apa saja, kemudian fi'il apa-apa saja, kemudian huruf itu apa-apa saja. Nah, itu akan dibahas dan akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, menguasai kata-kata tak berubah, yakni kata-kata yang tidak berakar seperti huruf bermakna, kata ganti, kata penghubung, dan kata tunjuk. Nah, kemudian yang ketiga, menguasai rumus Granada beserta aplikasinya. Nah, karena Granada ini sendiri memiliki kamus dan memiliki aplikasi, nah jadi untuk memudahkan kita sebagai pemula agar cepat mudah memahami apa sih arti dari terjemahan, arti dari ayat Al-Quran ini. Nah, itu bisa kita melihat dari rumus yang kemudian dilihat dari kamus Granada itu sendiri. Kemudian selanjutnya, latihan yang istiqomah dengan dibantu beberapa alat. Nah, alat bantu yang dipergunakan antara lain ada kamus bahasa Arab. Nah, kamus itu bisa Arab Indonesia ataupun Indonesia ke Arab. Kemudian ada terjemah Al-Quran Departemen Agama, tafsir Ibnu Katsir, VCD kondisional, spidol, dan papan tulis. Nah, jadi untuk membantu memahamkan terjemahan itu masuk ke dalam otak kita, jadi itu perlu latihannya istiqomah dan dibantu dengan alat-alat yang membantu kita untuk bisa lebih cepat memahaminya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Yulia Kanggraini akan membahas seputar faktor pendukung maupun faktor penghambat dari metode Granada. Berikut ini adalah faktor pendukung maupun penghambat dalam pengajaran metode Granada. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang faktor pendukung. Dari faktor pendukung ini datangnya dari peserta didiknya itu sendiri. Ada kalanya peserta didik itu telah lancar dan fasih dalam baca Al-Quran dan pernah mempelajari bahasa Arab walaupun hanya sampai dasar. Nah, itu kan juga dapat memudahkan pengajar untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Nah, jadi bagi murid yang udah pernah belajar, walaupun sedikit-sedikit lah, belajar nahwu, sorof, dan fasih juga dia membaca Al-Quran, nah itu akan memudahkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengajarannya ini menggunakan layar yang cukup lebar, yaitu menggunakan LCD. Hal ini karena sudah dikatakan tadi kan bahwasanya dalam mengajarkan metode Granada ini menggunakan alat multimedia dalam menyampaikan materi. Selain itu juga digunakannya papan tulis dan yang tadi LCD yang akan lebih memudahkan dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penghambat dari metode Granada ini. Nah, tadi kan udah kita bilang bahwasanya pembelajaran proses terjemah metode Granada ini menggunakan LCD, yang mana kan itu memerlukan aliran daya listrik. Nah, jadi bagi yang misalnya ini pembelajarannya ada di kampung yang kadang listriknya mati, itu kan dapat menghambat juga dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, peserta didik yang terlalu bersemangat ingin langsung tahap ke selanjutnya. Terus yang ketiga, adanya peserta didik yang sombong, yang ya kan kadang ada juga murid yang merasa dirinya itu udah mampu gitu lah. Nah, padahal dia itu mungkin detail-detail yang lainnya itu masih belum mumpuni. Nah, dia karena sudah merasa udah mampu, akhirnya dia meremehkan gitu. Selanjutnya yang keempat, adanya perbedaan kemampuan masing-masing peserta. Selanjutnya kurangnya tanggapan maupun dukungan dari publik. Mungkin ya, kalau aku jujur sekarang baru tahu adanya metode Granada ini semenjak ya aku kuliah. Karena apa ya, metode ini nih sangat jarang terpublikasi. Beda kayak metode Tamis dan sebagainya. Nah, itu lebih familiar lah di publik. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan metode Granada. Oke, yang pertama itu
metode Granada ini dapat diajarkan menggunakan standar pengajaran di Indonesia. Yang kedua, hemat waktu. Training of trainernya cukup dilakukan dalam 3 jam. Nah, jadi sebelum mengajar kepada murid-murid, si training atau si pengajarnya itu di training dulu atau dilakukan pembekalan terlebih dahulu. Terus yang ketiga, dapat diajarkan dalam waktu singkat. Nah, katanya sih dalam waktu 8 jam ya. Terus yang keempat, proses pembelajarannya itu tidak berbelit-belit sehingga tidak memakan waktu yang lama untuk memahaminya. Selanjutnya, adapun kekurangan dari metode Granada, yang pertama itu sulit menemukan padanan kata yang tepat agar makna yang terkandung dalam bahasa Al-Quran itu dapat disepadankan ke dalam bahasa Indonesia. Terlebih kan jika bahasa Al-Quran itu memiliki makna yang sangat tinggi. Yang kedua, peserta didik seharusnya memiliki basic dasar ilmu nahwu shorof. Nah, jadi sebelum belajar, peserta didik itu setidaknya dia memiliki basic lah dalam ilmu nahwu shorof. Yang ketiga, dalam pembelajaran metode Granada ini tidak mengi'rab secara mendetail. Dan yang keempat, metode ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran yang berharokat. Oke, mungkin kita langsung ke penutup. Jadi metode Granada ini kan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam kegiatan penerjemah di sebuah lembaga yang memiliki program pembelajaran terjemah. Nah, bagi seorang pemula, metode ini dapat membantu dalam menerjemahkan Al-Quran, serta dapat memberikan pelajaran untuk mengetahui pola kalimat dalam bahasa Arab. Tidak hanya itu, metode ini juga mengajarkan bagaimana sih caranya mengetahui, mengelompokkan perubahan kata dalam makna dari lafaz suatu ayat. Nah, selanjutnya metode Granada ini tadi kan udah disinggung sedikit ya, bertujuan untuk merubah pandangan masyarakat yang berpandangan bahwa bahasa Al-Quran itu sulit, karena kan mungkin sedikit dari masyarakat ada yang berpandangan bahwasanya bahasa Al-Quran itu sulit ya. Terus dalam metode ini dibuat dalam bentuk sederhana dan semenarik mungkin, sehingga dalam praktek pembelajarannya menggunakan LCD ya, atau proyektor. Nah, mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.